10.000 modal. Dulu kerja di pabrik, saya mulai cleaning service sampai supervisor. Saya belajarnya otodidak. Sering gagal, pasti sering gagal. Nama saya Hasan Bisri, nama usaha Dua Putri, alamat Leses, Desa Ngijo, Kecamatan Karangbaso. Tahun 97. Berapa lama Pak ngepresnya? Loh, ini dapatnya dari mana Pak? Cuci bersih, habis cuci bersih, sepet hilangkan airnya, gitu airnya hilang, masuk ke pemasakan. Ya, ini kan keluar airnya ini kan nekan ke bawah ini. Masaknya berapa lama ini Pak? Masaknya sekitar 1,4 jam sampai 1,5 jam. Sekali masak 9 sak nih, pakai kayu sama angin blower. Ini yang sudah dimasak? Iya. Ini nih Pak? belum. Di 1 jam lah. Kita lagi sekitar 10 bak dulu. Ada 4 bergilir, 1 libur. Jadi tidak ada liburnya sini. Jadi orangnya yang libur gantian. Proses pembuatan. Yang ini Mbak lagi ini Mbak. Pokoknya ini rata apa gimana Mas? Pokok rata. Ya, jadinya besok ngirisnya pagi. Mari di warna dirata nih. Tunggu gue di. Jadi sudah ada rangkaian etapannya bentuknya. Oh ya. Ini dilus. Kan jadinya halus. Ngomong diroto. Ya, kok di halus. Jadi halus ini. Ini ditutup. Soalnya apa? Jaga dan tikus. Insya Allah nggak mesti, paling setengah 6 paling 6 pagi ya langsung dipotong kayak gini. Kok dipotong langsung ke gorengan. Harganya Satu kotak semua 2.000-an gitu. Ya, 2.000-an. Ya 2.000-an. Berarti lebih murah di sini ya Mas ya, 2.000. Biasanya di luar kan diparuh 2.000-an gitu. Nah, kalau di rumah 10.000 Langsung di sini. iya langsung sini 2 hari. Iya 2 hari bisa Langsung digoreng. bisa langsung digoreng. Bisa Pak, ini langsung digoreng bisa. Awal mulanya waktu itu kan Krismon. Terus saya itu dulu kerja di pabrik. Saya mulai cleaning service sampai supervisor. Nah dari situ saya punya anak 1. Supervisor kerjanya kan pagi pulang malam, sampai umur 1 tahun anak saya tuh nggak kenal sama saya. Terus saya mikir-mikir, nah kalau terus gini lah saya kerja antara untuk anak, untuk istri. Akhirnya ibunya bilang, coba-coba usaha ya. Tapi saya masih belum keluar di pabrik itu, tapi saya sudah ngerintis. Kenapa saya ngambil menjes? Nah ini kan ekstrim, istilahnya ekstrim waktu itu kan dicibir sama orang. Jual apa jual menjes? Menjes gitu kan. Nah gitu loh. Nah dari situ saya merasa punya tantangan. Makanya saya belajar dari orang-orang yang saya belajar buku, dari saya penggemar Borsadino sama Pelesni. Dari situ ternyata kita tuh kalau usaha kan harus ada tantangan. Kalau kita ngikuti arus, kita nggak lama berkembangnya. Dari itu terus saya coba, ternyata penghasilannya jadi cuma dikit. Terus saya lihat peluang itu ada, terutama bahan baku melimpah, harganya murah. Nah, cuman kita gimana pengalaman saya waktu jadi supervisor itu saya terapkan. Ternyata manajemen itu nggak harus monoton saya terapkan di situ lebih cepat. Saya membaca di pasar, ternyata pasar menjadinya gitu-gitu tok. Terus semuanya rata-rata hitam, terus rasanya aja fresh gitu ya. Jadi itu saya tuh menciptakan yang baru. Memang pertama ya lambat, orang nggak kenal. Akhirnya saya kasih istilah tester. Saya ke pasar sini, saya bagi-bagi gitu sama orang yang pedagang-pedagang yang itu saya kasih. Nggak usah beli, saya kasih gitu. Akhirnya pelanggan mencari eksisnya itu tahun 2005 apa ya, memang lika-likunya ya gitu loh. Nah, mungkin pertama ya faktor transportasi, terus faktor modal, terus faktor koneksi. Itu memang waktu itu saya nggak ada koneksi di pasar ya. Sebenarnya kalau kita itu sejak dini sudah ada koneksi, modal, harus cepet gitu loh. Maksudnya dari itu, makanya saya sarankan juga pada mahasiswa yang ke sini yang tanya-tanya itu saya udah yang mulai dari nol saya. Ini semuanya resepnya dari sini toh. Jadi kalau membuka usaha apapun ya, pertama kejujuran harus ada, disiplinan harus ada, konsistennya itu harus ada. Terus mempertahankan mutunya harus ada, pelayanannya harus bagus. Ya alhamdulillah lah. Saya belajarnya otodidak.
Sering gagal wis pasti wis, sering gagal. Iya, saya pertama setengah segitu. Saya kan pertama kan cuma lihat toh. Kan terus produsen biasanya kan nggak memberikan tahu semuanya kan. Saya malah gitu, dari itu saya kembangkan sendiri, semuanya saya kembangkan sendiri. Jadi saya belajar terus gini, oh kok terus gini, perkembangannya terus agak meningkat dikit. Yang model ini, yang model ini, saya model ini. Jadi saya referensinya itu saya catat gitu. Akhirnya saya gabungkan, oh ini kelemahannya gini, kelebihannya gini. Itu akhirnya ketemu gitu loh. Iya semuanya nggak ada. Saya lihat di wilayah Malang model gini nggak ada. Sekarang bahkan banyak yang niru. Iya, meniru saya, benar semuanya. 10.000 model lawan. Kan nggak ada orang yang bikin menjadi sampai banyak tuh enggak. Paling ya maksimal 2 karung. Saya terus kan belajar. Bahkan di sana sendiri banyak sering belajar ke sini. Mau tanya, kok bisa? Iya, kok bisa peragiannya sekian banyak? Ya, kok bisa? Ini loh. Ya memang semuanya kan saya metodenya menciptakan sendiri. Suka dukanya itu sebenarnya waktu itu saya merintis itu sama ibunya, nggak ada dukanya. Kok seneng? Masalahnya apa? Saya sama ibunya bilang, kita usaha harus happy. Kita jangan mengharap hasil. Kalau kita mengharap hasil pasti kecewa bukan. Tapi kalau kita mengharapkan pengalaman, nanti anu datang sendiri. Saya sama karyawan saya gitu, kita kerja yang happy. Kalau kamu ada masalah di rumah, selesaikan masalah. Pokoknya saya ingin masuk perusahaan happy kabeh, seneng. Jadi nggak ada gini-gini, nggak ada karyawan, nggak ada bos, nggak ada. Jadi semuanya sama. Aku juga nggak, aku keliru ya, tolong diingatkan. Jangan keliru ya, jangan sungkan diingatkan. Itu prinsip saya yang saya tanamkan ya. Memang ternyata itu dasar, ya kan? Harapan saya tuh sekarang itu ada penerus sih. Ini agak susah. Putrinya jenengan? Yang saya pertama psikolog, udah rumah tangga, udah punya usaha sendiri, juga bikin tempe tapi tempe kemasan. Yang laki-laki. Bukan ya tempe yang dikemas, yang bungkus-bungkus itu, yang supermarket kan. Yang putrinya pengajar, terus yang nomor 2 masih belum rumah tangga, masih belum. Buat saya umur saya udah 51 kan udah maksimal. Ya saya, ya alhamdulillah lah karyawan ya sudah happy semua, tinggal jalan toh. Kalau misalkan banyak pesaing, Saya nggak merasa ada pesaing. Prinsip saya nggak ada merasa. Rezeki sudah diatur, nggak mungkin keliru. Kalau kita merasa mau ada persaingan, hati kita semakin jelek. Bahkan di pasar semuanya saya rangkul semua. Benar. Orang yang jual-jual tempe saya rangkul semua. Karyawan saya ada yang keluar bikin sendiri ada. Silahkan, nggak apa-apa. Rezeki sudah diatur. Pesan-pesan saya untuk yang awal-awal yang istilahnya seperti sampean-sampean ini, yang pertama itu jujur, tanggung jawab. Jujur, tanggung jawab. Terus yang kedua mau belajar. Jangan merasa pinter. Terus yang terakhir ini manajemen keuangannya. Ini harus transparan. Maksudnya transparan apa? Kita kerja di perusahaan kita sendiri, kita jangan merasa memiliki. Ya tetap kita itu sebagai karyawan, jadi ya digaji.